Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita bahas lagi terkait dengan bagaimana cara menuliskan suatu pengalaman pekerjaan di CV kita, baik CV kita itu tipe kreatif, desain, atau ATS friendly. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channelku dan nonton video ini sebagai video pertama teman-teman untuk belajar, dipersilahkan untuk explore di bagian playlist, di mana di sana teman-teman bisa belajar juga terkait dengan penyusunan CV, pembuatan akun LinkedIn dan kelengkapannya, tips dan trik dalam mencari kerja, atau pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul di dunia kerja. Teman-teman juga bisa belajar terkait dengan sharing-sharing langsungku dengan teman-teman yang sudah ada di komunitas lokerku. Dan apabila teman-teman tertarik untuk join, teman-teman bisa nge-DM aku lewat salah satu cara yang aku tulis di atas sana ya. Nah, di sini aku pengen sharing bagaimana sih cara menuliskan pengalaman pekerjaan menjadi seorang customer service bank. Mungkin teman-teman udah tahu ya, customer service bank itu merupakan salah satu bagian dari frontliner gitu. Di sana teman-teman akan melihat ya bahwa teman-teman CS itu pekerjaannya itu double-double gitu. Seolah-olah tuh PR plus salesman, plus salesman, plus resepsionis dan lain-lain. Di mana teman-teman mungkin bisa simple menyampaikan bahwa bagian administratif kepada setiap tamu atau nasabah walk-in yang ingin menanyakan informasi atau layanan tertentu terkait dengan transaksi perbankan di sana gitu. Nanti teman-teman customer service ini biasanya akan bersanding dengan teman-teman teller semacam itu ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah memiliki pengalaman pekerjaan sebagai customer service dan sudah menuliskannya di CV, dipersilahkan bisa buka CV-nya dulu. Tapi kalau misalkan belum, teman-teman mungkin bisa siapkan laptop atau catatan. Kita akan sharing. Oke? Nah, tahap pertama yang teman-teman bisa lakukan di rumah secara mandiri gitu ya, adalah silahkan riset dulu terkait dengan tanggung jawab seorang customer service bank itu apa sih gitu. Kita harus belajar dari literasinya dulu, cari referensi. Buat apa? Nah, biar teman-teman ada pembanding. Di sini aku menuliskan ya teman-teman, ini salah satu rekomendasiku aku peroleh dari idntimes.com. Di sini adalah job deskripsi seorang customer service yang ada di sini. Nah, teman-teman, silahkan coba dibayangkan dan dibandingkan pengalaman yang sudah teman-teman alami selama menjadi customer service di bank. Apakah sudah meliputi ini semua? Oke, kalau misal, oke aku ngelakuin ini semua Kak. Kalau sudah melakukan ini semua, silahkan cek CV masing-masing. Apakah setiap poin yang ada sudah tertulis di CV? Jangan sampai kita sudah melakukan sesuatu, tapi di CV belum tertulis. Oke, karena ya tadi, kita bagian dari perusahaan, misalkan recruiter atau user, kan kita tidak akan menilai teman-teman dari apa yang tidak tertulis dulu. Di awal untuk seleksi administrasi, kita akan membaca ini nanti tanggung jawab yang teman-teman cantumkan di dalam CV pada saat teman-teman bekerja menjadi seorang customer service. Kalau misalkan, oke, aku sudah melakukan ini, di CV udah tertulis, Kak. Nah, sekarang coba bandingkan. Bahasa yang teman-teman gunakan di CV dengan bahasa yang ada di sini, lebih menarik mana? Itulah gunanya perbandingan. Ini baru tahap pertama ya teman-teman, yaitu membandingkan apa yang sudah dialami dengan apa yang sudah ditulis, serta membandingkan apa yang sudah ditulis dengan referensi di luar untuk posisi yang sama, untuk role yang sama. Harapannya adalah apa setiap yang sudah kita alami, apa yang sudah kita alami mampu tertulis dengan baik di CV, dan yang tertulis di CV adalah semua hal yang memang benar-benar kita alami, tidak ada yang terlewat. Di atas ini adalah job deskripsi. Nantinya teman-teman menuliskan di CV tidak sebagai job deskripsi, tapi tanggung jawab. Maksudnya gimana? Nanti aku jelasin di belakang ya. Lalu, teman-teman juga bisa cari referensi yang lain. Ini aku ada referensi dari OCBC NISP. Di sini adalah job deskripsi seorang customer service gitu. Ini aku kopas-kopas aja ya teman-teman. Silahkan ini gunakan untuk apa? Untuk berimajinasi, membayangkan gitu ya. Untuk mensimulasikan bahwa, oke aku melakukan ini kok, oh aku melakukan itu. Ini untuk nginget-inget aja teman-teman. Kita recall dulu yang teman-teman sudah lakukan gitu. Oke. Lalu coba bandingkan apakah
saya melakukan ini, kalau memang sudah melakukan ini, apakah sudah tertulis di CV? Kalau udah tertulis di CV, bahasanya lebih menarik bahasa yang ada di sini atau bahasa yang sudah teman-teman tulis di CV gitu. Nah, kalau dari perbandingan-perbandingan ini kita sudah berhasil memastikan bahwa setiap yang saya alami sudah tertulis dengan baik, lengkap, dan menarik di CV, selanjutnya aku pengen ngasih beberapa tips ya. Ini referensi dari aku terkait dengan bagaimana cara menyusunnya di CV. Terserah nanti teman-teman CV-nya mau yang kreatif atau ATS friendly nanti bisa disesuaikan. Nah, tips yang pertama adalah silahkan teman-teman menuliskan dengan versi satu ini, yaitu di bagian elemen pengalaman pekerjaan, teman-teman menuliskan pengalaman customer service yang terdiri dari 4 informasi utama. Yang pertama, nama perusahaan, itu aku tulis XXX. Kemudian yang kedua adalah timestamp, kapan teman-teman bekerja di sana, kapan sampai kapan. Gitu, bisa teman-teman tuliskan ya, seperti aku tulis di atas. Kalau misalkan nanti masih dalam 1 tahun yang sama ya, cuma bulan, strip bulan, tahunnya yang di belakang gitu ya. Kemudian role-nya teman-teman sebagai apa? Customer service staff gitu misalkan. Atau mungkin nanti kalau yang mirip-mirip teman-teman bisa sesuaikan. Ada yang CS, ada yang CSO gitu ya. Nanti silahkan disesuaikan. Itu adalah poin nomor 3. Dan poin nomor 4 adalah tanggung jawab yang dituliskan, dijabarkan sebagai poin-poin bullet semacam ini. Kalau teman-teman mau buat seperti narasi gitu, boleh nggak? Boleh aja. Tapi aku akan rekomendasikan per bullet semacam ini untuk apa? Untuk mempermudah dibaca, dan biasanya satu bullet itu mengandung satu tanggung jawab. Nah, teman-teman, tadi kan aku bilang bahwa kita kan riset dulu di sini terkait dengan job deskripsi. Tapi di sini kita tulis sebagai tanggung jawab. Maksudnya apa? Kita tadi studi secara literasi untuk memastikan bahwa apa yang sudah kita alami sudah kita tulis di CV, gitu ya teman-teman. Tapi pada saat kita nulis di CV, yang ditulis jangan job deskripsi, tapi tanggung jawab. Kenapa? Biar teman-teman itu seolah-olah tuh nunjukkan unique value proposition. Ibaratnya banyak orang yang jadi customer service bank, tapi nggak semua customer service bank loh pernah ngalami ini, pernah melakukan ini gitu. Jadi gimana sih cara paling mudah untuk mengkonversi menjadi suatu tanggung jawab? Yaitu dengan memunculkan angka. Contoh, aku kasih contoh yang paling atas gitu ya. Melayani nasabah transaksi harian rata-rata 80 orang misalkan. Ya, walaupun antrean banyak, tapi kan CS-nya ada beberapa misalkan. Yang teman-teman layani dari pagi sampai sore itu 80 orang misalkan. Itu kan kita memunculkan angka 80 orang. Jadi teman-teman menunjukkan bahwa yang jadi CS bank banyak. Tapi nggak semua CS yang ada di bank, di cabang-cabang yang beda-beda, per orangnya tuh sampai 80 orang kan. Nah, misalkan semacam itu. Jadi teman-teman bisa menonjolkan hal semacam itu. Nah, di sini teman-teman coba cek lagi terkait dengan tanggung jawab ya yang sudah teman-teman tulis di CV atau mungkin yang ada di layar ini gitu ya. Job deskripsi yang ada kira-kira mana yang bisa dikonversi menjadi tanggung jawab dalam tanda kutip dikasih angka. Misalkan sekian orang, sekian tabungan, sekian rupiah, sekian produk cross selling, sekian nasabah, sekian jam dan lain-lain gitu. Teman-teman dipersilahkan untuk bisa mengkonversi itu. Itu adalah cara mengkonversi tadi job desk menjadi tanggung jawab. Kalau semua yang ditulis akhirnya job desk, ya susah gitu. Ada perbedaannya antara teman-teman di satu bank dan bank yang lain atau teman-teman yang satu dengan teman-teman yang lain gitu. Padahal kan pada saat kita menuliskan di CV itu kita tidak hanya menuliskan secara jujur, relevan dan lengkap, tapi kan harus yang menarik. Nah, yang bisa kita jual itu adalah tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Ini adalah versi satu penulisannya. Untuk yang versi kedua, semacam ini teman-teman, dan aku rekomendasiin juga teman-teman bisa menuliskan semacam ini, yaitu kita menuliskan lebih dari sekedar nama perusahaan, periodenya kapan, jabatannya apa, dan tanggung jawabnya apa, tapi teman-teman bisa tambahi dengan pencapaian yang teman-teman peroleh selama bekerja menjadi customer service. Nah, pencapaian ini macam-macam, bisa titik tertinggi selama teman kita pakai logika jari ya teman-teman. Anggap aja jari ini tuh menandakan tahun atau bulan. Nah, pencapaian itu bisa titik tertinggi dalam periode tertentu, kapan sampai kapan gitu ya. Titik tertingginya kapan, atau bisa total dari semuanya selama teman-teman ada di sana. Contoh misalkan, suka ada tuh nominasi tertentu, evaluasi tahunan gitu. Ternyata teman-teman menjadi customer service terbaik di cabang ini atau di area ini atau di wilayah ini, di region ini, di kanwil ini, ya semacam itu ya teman-teman. Jadi itu
dipersilahkan bisa dituliskan. Atau tadi teman-teman pencapaiannya tuh bisa melayani berapa customer gitu. Dengan banyaknya customer yang ada, ini kan berarti kan seolah-olah tuh teman-teman setiap harinya bisa bertemu dengan 80 orang dengan karakter atau dengan keluhan, dengan permintaan yang beda-beda gitu. Jadi dari sisi pengetahuan juga dipraktekkan terus gitu kan, dalam tanda kutip teman-teman role play terus tuh dengan nasabah semacam itu, dan teman-teman juga terlatih juga secara administratif karena pasti sebagian dari layanan yang ada membutuhkan suatu proses administrasi lanjutan misalkan gitu. Atau misalkan ada penilaian tertentu yang teman-teman bisa tanya ke bagian HR-nya gitu, misalkan, atau ada evaluasi yang kadang suka di-blast tuh ke email-email masing-masing atau kemana gitu ya, bahwa oh tingkat kepuasan CS di cabang ini tuh meningkat sekian persen loh dibandingkan tahun lalu dan lain-lain. Atau misalkan teman-teman punya rekap pribadi terkait dengan cross-selling. Pada saat suatu layan di customer service sudah selesai, sebelum menutup, mungkin teman-teman akan menawarkan, Bapak atau Ibu, terima kasih, apakah ada yang bisa dibantu kembali? Sebelumnya Bapak atau Ibu, apakah sudah terinformasi terkait dengan produk dan layanan kami terbaru yaitu ini, nah dan lain-lain gitu ya. Kalau misalkan teman-teman akhirnya bisa melakukan hal tadi dan bisa akhirnya orang tuh jadi beli, jadi minat dan lain-lain, dan teman-teman udah rekap semacam itu, saya berhasil cross-selling produknya marketing ini, produknya funding yang ini, produknya lending yang ini gitu, atau teman-teman tahu nilainya itu dipersilahkan dituliskan saja gitu. Secara general aja teman-teman tanpa perlu membocorkan informasi penting itu juga bisa. Atau teman-teman sudah punya ide yang lain, pencapaian-pencapaian tertentu dipersilahkan bisa tuliskan di CV-nya. Kemudian bagi teman-teman yang berminat untuk mencari pekerjaan sebagai customer service staff, ini informasinya termasuk banyak ya teman-teman. Ada banyak sekali sumber yang teman-teman bisa bisa coba explore lagi, misalkan melalui website masing-masing bank itu ada. Kemudian ada yang lewat job portal gitu, atau lewat akun LinkedIn yang paling mudah gitu. Nah, akun LinkedIn ini yang biasanya paling sering aku rekomendasiin di channelku ya teman-teman, karena di LinkedIn tidak hanya loker, tapi user, recruiter pada ngumpul jadi satu di LinkedIn gitu. Nah, waktu itu aku coba cari gitu ya teman-teman di LinkedIn, ternyata memang informasi lowongan pekerjaan terkait dengan customer service bank ini di LinkedIn itu juga cukup banyak. Ada yang bentuknya di menu jobs, kalau teman-teman buka LinkedIn ada ya menu jobs, atau yang diposting semacam ini. Nah, ini adalah contoh yang diposting oleh seorang recruiter sebagai teks atau artikel gitu ya, yang diposting di akun pribadi beliau. Ini juga ada gitu ya, lowongan pekerjaan customer service, dan beberapa teman-teman akan menemukan lowongan pekerjaan customer service itu akan disandingkan dengan teller. Atau bisa juga kalau di akun LinkedIn yang paling pojok sana ya teman-teman, diposting oleh akun banknya tertentu, dan programnya macam-macam, ada yang diposting sebagai gambar atau poster seperti contoh yang di samping ya teman-teman. Nah, ini video ini aku bikin di bulan Desember 2022, dan di situ kita belum sampai di tanggal 31, berarti loker itu masih bisa dicoba. Dan banyak cara lain teman-teman bisa temukan untuk menemukan informasi lowongan pekerjaan sebagai customer service bank. Mungkin sementara dari aku itu dulu teman-teman. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar atau DM aku lewat salah satu mediaku yang aku tulis di atas sana. Itu aja dulu teman-teman. Semoga membantu. Semoga teman-teman segera memperoleh pekerjaan impian. Terima kasih dan sukses selalu.